dan metode penelitian ini, isunya ini sangat bagus karena ini termasuk hal yang jarang dicermati, karena pemerintah selalu saja mengatakan bahwa salah satu bank syariah di Indonesia harus masuk dalam Big Ten ya di seluruh dunia. Maka kemudian pemerintah berhasil mendorong 3 bank ini untuk merger, dan memang akhirnya berhasil masuk satu dari 10 besar bank syariah terbesar di dunia atau bank Islam di dunia. Cuman ini dilihat ternyata ada isu terkait dengan monopoli ya. Jadi menurut saya isunya ini bagus, dan yang kelebihan lainnya ini lintas disiplin, karena kalau kita lihat analisanya ada kuantitatif ya, ekonometri gitu ya, juga ada kualitatifnya dari segi hukum. Jadi artinya di situ menghitung bagaimana secara statistik sampai angka itu mencapai monopoli atau tidak gitu ya, dalam klasifikasi atau nomenklatur perbankan buku 3 dan buku 4 tadi. Sebagus apapun kemauan riset kita, kalau tidak disebarluaskan sehingga bermanfaat bagi di luar kampus, maka itu akan menjadi mubazir. Sehingga diseminasi ini adalah sebuah ikhtiar untuk mensebarluaskan hasil-hasil, sehingga hasil-hasil riset kita itu tidak hanya berhenti di rak penelitian, tetapi juga menjadi masukan bagi seluruh stakeholders yang ada. Dalam sebuah riset, ya, posisi hasil riset itu penting. Satu, hasil riset itu bisa berguna untuk menjadi masukan bagi regulator. Jadi kalau sekarang pemerintah sedang membuat kebijakan, maka naskah akademiknya itu diambil dari hasil riset. Pemerintah tidak akan bisa membuat sebuah regulasi yang baik tanpa mendasari adanya sebuah riset. Sehingga riset itu penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam melakukan kewajibannya, yaitu membuat regulasi. Itu pertama. Yang kedua, kalau hasil risetnya sudah jadi, kemudian menjadi regulasi, regulasi itu pasti akan ditinjau ulang. Apakah regulasinya itu efektif digunakan masyarakat atau tidak? Apakah regulasinya itu berguna atau tidak? Maka di sini juga penting regulasi yang sudah ada itu kemudian direview lagi oleh hasil riset. Jadi itulah siklus dalam sebuah pembentukan regulasi yang baik. Tadi Pak Warik sudah sampaikan bahwa ada gap antara kampus dengan dunia kerja, ada gap antara kampus dengan pemerintah. Dalam perjanjian dalam perdagangan internasional ini melibatkan tidak hanya antar negara, bisa jadi antar benua juga. Yang mana dalam perdagangan internasional ini merupakan aspek penting dalam peningkatan perekonomian dunia yang sangat perlu adanya aturan khusus untuk mengatur jalannya lalu lintas perdagangan antar negara. Hingga pada akhirnya pada tahun 1995 itu awal mula tercetusnya lahirnya Badan Perdagangan Dunia, yaitu World Trade Organization. Namun BSI, sebagaimana saya jelaskan di sini, dia bukan bank, bukan BUMN, melainkan anak perusahaan dari BUMN. Sehingga adanya klausul monopoli itu diperbolehkan oleh negara melalui BUMN itu tidak berlaku oleh BSI. Lantas bagaimana cara kita mengetahui apakah benar BSI itu melakukan monopoli atau tidak? Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 17 itu menyampaikan tadi adanya larangan monopoli. Salah satunya unsur-unsurnya itu adalah pertama, subjek hukum, adanya penguasaan pasar, dan adanya perilaku usaha yang menimbulkan dampak negatif dalam iklim persaingan usaha. Kita lihat pada unsur subjek hukumnya. Oke, dari unsur subjek hukumnya di sini jelas ya, BSI itu adalah badan hukum yang disahkan dengan Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021, yang mana BSI bukan BUMN, sehingga mendapat pengecualian dari pasal 51 Undang-Undang 5 tahun 1999. Nanti saya sampaikan bahwa monopoli dapat dilakukan oleh negara melalui BUMN.